Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi dengan saya Angger. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perawatan sistem rem konvensional dalam mata pelajaran pemeliharaan sasis kendaraan ringan. Sistem rem mobil. Rem dirancang untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat dan menghentikan kendaraan untuk memungkinkan parkir pada tempat yang menurun. Sistem rem ini sangat penting pada kendaraan, berfungsi sebagai alat keselamatan dan menjamin untuk pengendara aman. Komponen sistem rem cakram pada mobil. Yang pertama, disc brake atau piringan rem. Yang kedua, kampas rem, dan selanjutnya dan yang terakhir, kaliper rem. Kaliper rem adalah komponen yang mengubah tekanan fluida menjadi gerakan mekanis yang akan menekan brake pad, sehingga tekanan hidrolik masuk ke kaliper akan diubah menjadi gerakan mekanis untuk menjepit brake pad. Brake pad kaliper mempunyai dua jenis, yaitu single piston atau floating kaliper, yaitu tipe pertama hanya memiliki satu piston yang aktif bergerak menekan brake pad, namun bukan berarti hanya satu sisi saja yang tertekan, sisi lainnya otomatis tertekan. Karena tipe floating, posisi kaliper bisa digeser untuk menekan brake pad. Dan tipe selanjutnya double piston atau fixed kaliper. Untuk tipe kedua memiliki dua buah piston yang aktif menekan kedua sisi brake pad, yaitu jenis ini memiliki daya pengereman yang lebih kuat dan seimbang, namun konstruksi kaliper jenis double piston rumit. Disc atau piringan rem. Komponen kedua adalah piringan rem atau disc brake. Fungsi piringan adalah sebagai media penekan oleh kampas rem untuk menimbulkan efek braking. Disc brake berbahan baja karena komponen ini harus menahan panas yang dihasilkan dari gaya gesek yang terjadi pada proses pengereman. Piringan sendiri memiliki dua jenis. Ventilated disc. Jenis disc banyak diaplikasikan pada rem cakram sepeda motor. Ciri jenis ini memiliki lubang sekitar piringan dan biasa memiliki bentuk yang jenis lebih tipis. Lubang itu dimaksimalkan untuk proses pendinginan piringan. Dan yang kedua, solid disc. Solid disc akan kita temui pada cakram mobil. Piringan ini juga berbahan besi baja, namun memiliki ketebalan yang lebih besar dan tidak terdapat lubang di sekitar piringan. Hal ini memungkinkan daya pengereman bisa lebih kuat. Kampas rem atau brake pad adalah komponen yang berfungsi menekan piringan rem saat proses pengereman diaplikasikan. Untuk menghasilkan pengereman yang optimal, brake pad harus memiliki gaya gesek yang besar dan dapat pula menahan panas. Dulu brake pad dibuat dari bahan asbes, namun saat ini penggunaan asbes pada komponen otomotif sudah dilarang karena debu asbes tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Saat ini bahan yang marak dipakai adalah paduan keramik dan serbuk besi.
Setelah roda terlepas, kita kendorkan baut kaliper dengan posisi yang berlawanan, berarti kita memutarnya searah jarum jam. Atas, kemudian yang bawah. Kemudian kita lepas kaliper dan tahan menggunakan bantuan hanger kaliper. Nah, ini tinggal kita gantungkan pada pegas suspensi sehingga selang rem tidak mengalami kebengkokan. Setelah itu kita ambil pad rem atau kampas rem cakram. Selanjutnya bersihkan semua komponen dengan menggunakan brake cleaner. Semprot dengan brake cleaner. Kalipernya juga. Lap komponen-komponen yang lain yang sudah dibersihkan dengan brake cleaner. Setelah semua bersih, kita cek kondisinya secara visual, dimulai dari selang fleksibel sini tidak ada yang sobek yang mengakibatkan adanya kebocoran. Kemudian di kaliper juga kita periksa di bagian piston dan bootnya di sini ya, tidak ada kebocoran sehingga sealnya berarti kondisinya masih baik. Nah, pasang lagi. Selanjutnya boot kita cek juga, sini tidak ada yang sobek ya. Nah, ini kerjanya juga dia masih baik. Kemudian kita cek secara visual dari kampas remnya. Nah, sini masih baik secara visual, kausannya merata. Berikutnya juga kita lihat kondisi dari ini, cakramnya ya, yang tergerus ini masih baik atau tidak, merata atau tidak. Nah, ini secara visual. Berikutnya adalah pemeriksaan ketebalan pad. Nah, dengan menggunakan bantuan mistar baja, kita ukur ketebalan pad atau kampas rem, dihitung dari dasarnya. Nah, jadi dari sini tengah kita ambil ini ya, ketebalannya terbaca 9 mm, sedangkan batas minimal untuk ketebalan pad yang diizinkan adalah 1,5 mm. Dengan demikian kesimpulan dari ketebalan pad ini adalah baik. Sisi yang satu lagi kita ukur. Ini ketebalannya sama 9 mm, sehingga dengan demikian sisi kiri dan sisi kanan dari pad rem atau kampas rem cakram kesimpulannya adalah